Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha apa mengatur sekalian alam. Ini yang dikenal dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Ya, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha pencipta, kemudian yang Maha memiliki, dan juga yang Maha apa? Mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini. Ini yang dimaksud kita beriman terhadap apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beriman kepada Allah itu mencakup berapa hal? 4. Yang pertama apa? Tentang wujud. Ya, kita mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beriman terhadap apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Ya, pengakuan kita, ikrar kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha apa? Menciptakan. Tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepeda motor itu penemunya menciptakan atau apa disebutnya? Misalnya ada pabrik apa ngeluarin jenis sepeda motor baru misalnya. Itu dia menciptakan atau apa disebutnya? Penemu. Menciptakan. Atau dia hanya merakit bahan-bahan yang sudah diciptakan sama Allah? Ya, yang mutlak menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menemukan jenis motor tersebut juga diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih tepatnya mereka hanya apa? Merakitlah bahan-bahan yang sudah ada. Bannya dari mana? Bannya terbuat oleh apa? Ban. Karet. Karetnya dari mana? Apa dari dia langsung? Dari kantong Doraemon gitu keluar? Enggak, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ar-rububiyah. Kita beriman bahwasanya Allah itu yang Maha menciptakan, tidak ada lain yang mencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah disebutkan dalam sebuah kitab, ya saya agak lupa itu. Ketika itu ada orang yang menentang dan menyatakan bahwasanya saya ini dapat menciptakan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman seorang ulama itu ada, dia berdiri di sebuah lapangan gitu, lagi apa namanya demo. Demo itu boleh kan? Boleh demo dalam Islam. Demo masak boleh. Demo apa lagi? Demo makan. Kok demonstrasi ya? Nah, ada seorang itu dia berdiri di tengah lapangan dan dia membawa apa namanya? Seonggok daging. Kemudian dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam toples. Daging dalamnya apa? Di sini misalnya toples. Dimasukkan apa? Dimasukkan daging. Lalu dia mengumpulkan manusia. Wahai manusia, kumpul kalian sekarang semuanya. Saya dapat menciptakan makhluk yang baru. Kata orang tadi. Lalu para manusia pada ngumpul bertanya, bagaimana kau bisa menciptakan makhluk yang baru? Lihat ini, daging. Dalam beberapa hari saya akan apa? Menciptakan makhluk yang baru. Datanglah beberapa hari yang sudah dijanjikan. Akhirnya dalam toples tersebut ada apa namanya? Ada belatungnya, belatung. Ada belatungnya dalam toples tersebut. Lalu dia dengan bangganya mengatakan, nih saya dapat apa? Menciptakan makhluk yang baru. Saya adalah apa? Sang pencipta. Lalu ada seorang ulama yang cerdik mengatakan, kalau engkau benar yang menciptakan itu, saya sekarang mau tanya. Ya, silakan tanya, kata dia. Dari belatung yang ada di dalam toples itu, jumlahnya berapa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari apa namanya belatung-belatung yang ada di daging itu, berapa yang laki-laki, berapa yang wanita? Kemudian dari yang apa namanya belatung-belatung yang ada di daging itu, mana yang ayah, mana yang ibu, mana yang anak? Lalu orang tadi kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu nggak itu? Tahu karena dia yang menciptakan. Orang tadi enggak, itu bukan menciptakan. Anak SD kelas 3 pembelajar IPA juga ngerti. Ya, ketika itu dia ditanya, berapa jumlah apa namanya belatung tersebut? Mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana lagi yang bapak, mana lagi yang
yang ibu. Nah, dia nggak bisa memberikan jawaban. Maka ketika itu sadarlah dia akan kelancangan pendapatnya tersebut. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dia yang maha menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna rububiyah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki. Ya, bahwasanya semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini kepunyaan atau miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna rububiyah di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha mengatur. Yang maha mengatur sekalian alam semesta ini, semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua, kita beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan wa rabbu man lahu al-khalqu wal mulku wal amru fala khaliqa illa Allahu wala malika illa huwa wala amru illa lahu wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Makna Rabb, ya, arti dari Rabb adalah yang menciptakan, kemudian yang memiliki, wal amru yang memerintah, fala khaliqa illa Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala malika illahu, tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Di situ Allah katakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya kepunyaan Allah lah al-khalqu, menciptakan, wal amru, dan juga memerintah. Di surat Al-A'raf ayat 54. Ini tentang tauhid ar-rububiyah. Kemudian juga di surat Fatir. Ya, bisa dibuka surat Fatir ayat ke-13. Tentang kepemilikan. Surat Fatir ayat ke-13. Ketemu Pak Amin? Belum, surat Fatir ayat ke-13. Setelah Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Zalikumullah rabbukum, itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Lahul mulku, ya, baginya lah kepunyaan atau kepemilikan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan sesembahan-sesembahan yang dipinta selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sesuatu pun. Ya, walaupun setipis kulit ari. Ya, biasanya kepemilikan itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid ar-rububiyah. Ya, kita beriman kepada tauhid rububiyah, termasuk keimanan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini kita beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi subhanahu, dan tidak diketahui seorang pun yang mengingkari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diketahui seorang makhluk pun yang mengingkari rububiyah. Di sana ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Ya, dari ciptaan itu enggak ada. Ya, illa an yakuna mukabiron ghairu mutaqidin bima yaqul, kecuali hanya orang-orang yang sombong saja,
namun tetap di dalam hatinya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid rububiyah ini nggak ada yang mengingkari, semuanya sepakat bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rizki dan lain-lain aja siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mengingkari hal ini, kecuali orang yang apa? Yang sombong saja, namun tetap dari lubuk hatinya yang paling dalam. Asik, dalamnya berapa meter? Tetap di lubuk hatinya yang paling dalam mengakui adanya apa? Sang pencipta. Ya, tidak ada yang mengingkari rububiyah ini. Ya, tidak ada yang mengingkari rububiyah ini. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana Fir'aun. Nah, Fir'aun ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun tetap di dalam hatinya meyakini akan keberadaan, kebenaran dakwahnya Nabi Musa. Ya. Hina qala liqaumi, ketika itu Firaun berkata kepada kaumnya. Ini perkataan yang paling parah di surat An-Nazi'at yang sama-sama kita hafal. Surat An-Nazi'at ayat nomor 24. Yang Allah Firaun mengatakan kepada kaumnya apa? Ana Rabbukumul a'la. Nah, Firaun ini berkata kepada kaumnya, ana Rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi, kata dia. Ya, Firaun sampai-sampai mengatakan dia adalah siapa? Dia adalah Allah. Dia adalah apa? Tuhan. Ya. Kemudian juga perkataan Firaun di surat Al-Qasas. Bisa dibuka di surat Al-Qasas, pernyataan Firaun. Ayat ke-38. Ini kita akan lihat kesombongan Fir'aun yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat ke-38. Situ Allah mengatakan tentang Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, wahai pembesar-pembesar kaumku, ma'alimtu, aku tidak mengetahui bagi kalian adanya Tuhan selain aku. Ya, lihat ini perkataan siapa? Firaun, kesombongannya Firaun mengatakan kepada kaumnya dan pembesar-pembesarnya ketika itu, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan selain aku. Ya, ini perkataan apa? Kufur yang paling top. Bahkan syaitan iblis aja nggak berani mengatakan seperti ini. Ya mungkin iblis kaget, Firaun sedap nih orang. Kita aja nggak berani, ngeri ngomong begini. Nah, sampai dia mengatakan, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Rabb selain aku. Ini kesombongan dia mengingkari apa? Allah Subhanahu wa taala. Lakin dzalika laisa an aqidatin, akan tetapi perkataan semua itu bukan dari akidahnya. Maksudnya akidahnya, hatinya meyakini adanya apa? Sang pencipta. Cuma karena apa? Karena kesombongan dia, congkak, membangkangnya dia, dan menyerukan kepada kaumnya ketika itu bahwa saya adalah Allah. Tapi hatinya mah mengingkari, dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Firaun. Ya, yang dikenal mengingkari apa? Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dari hatinya. Hatinya tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di surat An-Naml ayat ke-14. Bapak yang bawa mushaf dibuka, nanti dibaca artinya. Pak Amin buka surat An-Naml. Semut. Ayat 14. Tentang apa? Keyakinan Fir'aun. Ya, walaupun lisannya mengatakan dia adalah Rabb, namun hatinya tetap apa? Mengakui bahwasanya Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Pak Amin? Boleh dibaca artinya Pak? Tolong Pak.
14 ya? Iya. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kata Allah, wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka nih kaumnya Firaun dan juga Firaun mengingkari Allah Subhanahu wa taala zulman karena kezaliman mereka, wa uluwan dan kesombongan mereka, wastaqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka itu meyakini adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya lah, karena kezalimannya lah dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya apa? Mengakui akan apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya rububiyah ini tidak ada yang mengingkari. Semuanya meyakini tauhid ar-rububiyah. Bahkan orang-orang kafir musyrikin Quraisy meyakini enggak tentang rububiyah ini? Dah? Abu Jahal and the gang itu meyakini enggak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki, yang memiliki, mereka yakin enggak? Yakin. Makanya Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Ini rububiyah, tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun cukupkah seseorang beriman dengan tauhid rububiyah masuk dalam Islam? Bisa enggak orang bermodal rububiyah saja lalu masuk dia ke dalam Islam? Tidak. Harus ada tauhid yang satu lagi yang nanti akan kita bahas. Dengan bukti bahwasanya Abu Jahal and the gang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara mereka mengakui tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah saja tidak dapat diterima di dalam agama Islam karena semuanya umum. Mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memiliki dan yang lainnya. Tapi harus ada tauhid yang satu lagi yang nanti akan kita bahas. Yaitu tadi tentang apa? Tentang Firaun. Bahwasanya hatinya tetap meyakini bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, namun lisannya apa? Mengucapkan tidak ada ilah kecuali aku. Dengan apa? Zulman wa uluwan, karena kezaliman Firaun dan kesombongan Firaun. Kemudian Nabi Musa juga memberitahukan tentang keyakinan Firaun ini. Di surat Al-Isra ayat ke-102. Surat Al-Isra 102, ya, perkataan Musa kepada Firaun. Dan di situ terdapat keyakinan Firaun tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun lisannya mengingkari karena kesombongan Firaun ini. Memang Firaun orang yang sangat luar biasa. Ya, pentolan kekufuran. Bahkan iblis aja ngeri untuk mengatakan aku adalah Allah. Nih Firaun udah melampaui batas. Sampai ngaku dirinya siapa? Tuhan. Ayat di surat Al-Isra ayat 102. Ketemu ayatnya? Pak Amin, boleh dibaca artinya, Pak. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mujizat-mujizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Nah, di sini perkataannya Nabi Musa, ya, terima kasih Pak Amin. Laqad alimta, sungguh engkau tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan mujizat-mujizat tersebut kecuali Rabb-nya langit dan bumi. Di sini Musa mengatakan engkau tahu wahai Firaun, yang menurunkan mujizat itu adalah siapa? Rabb, langit dan bumi. Ketika Musa mengatakan laqad alimta, kira-kira Nabi Musa berbohong enggak? Ketika Nabi Musa mengatakan wahai Firaun, engkau sungguh tahu yang menurunkan mujizat itu adalah Rabb langit dan bumi, yaitu Allah. Mungkin enggak Nabi Musa berdusta?
Memangnya kita. Ini Nabi Musa yang mengatakan, engkau tahu Firaun yang menurunkan semua ini adalah Rob yang langit dan Robnya bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah bahwasanya Musa mengetahui bahwasanya Firaun mengakui adanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi lisannya apa? Dengan sombong mengatakan tidak ada ilah bagi kalian kecuali aku. Namun bertentangan dengan apa? Dengan hatinya Firaun. Maka ini Firaun, ya, manusia yang sombong dan congkak. Ya, bahkan dia pernah berkata kepada siapa? Menterinya Haman, ya Haman, Ibni li sorha la'ali ablugul asbab. Wahai Haman, tolong bangunkan kepadaku apa? Menara, agar aku bisa melihat apa? Tuhannya Musa. Wa inni la adzunuhu kadziba, karena aku menyangka Musa itu berbohong. Di sini Firaun menyuruh siapa? Menterinya Haman ini untuk membuatkan menara tinggi ke atas, agar dia bisa melihat siapa? Tuhannya Musa. Faidah yang pertama di sini, Musa berarti sebelumnya sudah memberitahukan bahwa Allah ada di mana? Ada di atas langit. Makanya Firaun memerintahkan Haman untuk membuatkan apa? Menara ke atas, agar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Saya kira Musa ini berdusta, bohong. Berarti dari kisah ini Nabi Musa alaihissalam telah memberitahukan Firaun bahwasanya Allah itu ada di mana? Ada di atas langit. Bukan di mana-mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di mana-mana itu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Kita dalam goa, di kolong mikro, Allah tahu. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli makan, ada di mana-mana. Semuanya itu tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana? Ada di atas sana, di langit. Ya, dari sini Musa memerintahkan Haman membuatkan menara, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang, tapi kemana? Ke atas. Biar aku bisa melihat Tuhannya Musa ini. Berarti sebelumnya Nabi Musa alaihissalam telah memberitahukan Firaun bahwasanya Allah ada di mana? Ada di atas. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yang pertama kali mengingkari Allah ada di atas adalah siapa? Firaun. Firaun inilah yang pertama kali apa? Mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Makanya dia mau lihat. Saya kira Musa ini berbohong. Katanya Allah ada di mana? Ada di atas. Berarti orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit mengikuti siapa? Perjalanannya Firaun. Ya, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas berarti mengikuti perjalanan siapa? Perjalanannya Firaun. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, beliau menyebutkan orang yang pertama kali mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit adalah Firaun. Maka orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit mengikuti sunnahnya perjalanan siapa? Firaun. Maka hati-hati, pilih aja mengikuti perjalanan Rasulullah SAW atau Firaun. Kemudian jemaah sekalian, di sini kita akan sebutkan mengenai orang-orang kufar Quraisy yang mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang kufar Quraisy mengakui apa? Tauhid rububiyah ini. Walihada kanal musyrikuna yukiruna bi rububiyatillahi ta'ala ma isyrakihim bihi fil uluhiyah. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, orang-orang musyrikin ya yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, oleh karena itu orang-orang musyrikin mereka mengakui, menetapkan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a isyrakihim, bersamaan dengan itu orang-orang musyrikin berbuat kesyirikan di dalam uluhiyah. Ya, jadi orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka semuanya apa? Mengakui tauhid rububiyah. Namun sementara demikian mereka mengakui tauhid rububiyah, mereka juga apa? Berbuat syirik dalam uluhiyah. Ya, uluhiyah ini adalah tauhid al-ibadah. Ya, bahwasanya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun,
Surat Al-Mu'minun ayat ke-84 sampai ke-89. Nah, ini bagus untuk dihafal ya. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, dan pengetahuan mereka, beriman yang mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam agama Islam. Ayat ke-84 sampai 89. Saya bacakan ayatnya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-84 sampai ke berapa? 89 yang menegaskan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mengakui apa? Rububiyah. Mereka mengakui Allah yang Maha menciptakan. Allah yang Maha memberikan rizki, yang memberikan manfaat dan mudarat. Mereka mengakui, sepakat. Abu Jahal and the gang. Mereka mengakui rububiyah. Nah, itu kita katakan rububiyah ini tidak ada seorang pun yang mengingkari. Siapa mau baca artinya? Yang lain selain Pak Amin. 84. Antum Akhi Aci. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang ketujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Ya. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segalanya sesuatu dan dilindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ya, cukup. Di situ Allah katakan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad kepada mereka ini orang-orang musyrikin, kepunyaan siapa langit dan apa yang kepunyaan siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya. Ya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Orang-orang musyrik itu akan menjawab semua itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak mengambil peringatan? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, ya, siapakah Rabb langit yang 7? Ya, dan Rabb yang memiliki arsy yang besar. Ya, Rabb yang memiliki apa? Arsy yang besar. Ya, kita ketahui bahwasanya arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar adalah apa? Arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan yang paling besar, dan arsy itu adalah makhluk. Katakan kepada mereka, siapa yang memiliki apa langit yang 7 ini dan juga arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka orang musyrikin akan menjawab, kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, di tangan siapa kerajaan, kekuasaan segala sesuatu yang dia bisa melindungi dan tidak dapat ada yang melindungi Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mengetahui. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala, qul fa anna tusharun, kenapa kalian tertipu? Ya, ini adalah apa? Akidah orang-orang musyrikin yang mereka mengakui rububiyah. Allah yang Maha menciptakan dan lain-lain, memberi rizki, yang memiliki langit yang 7. Mereka mengakui paten bahwasanya semua itu kepunyaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan keyakinan mereka ini, mereka syirik dalam hal apa? Peribadahan. Mereka melakukan amal-amal kesyirikan dalam hal apa? Peribadahan. Makanya rububiyah mereka ini tidak cukup
memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka. Bersama dengan itu mereka mengakui yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memelihara adalah siapa? Allah. Tapi mereka berbuat syirik dalam apa? Hal peribadatan. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa mereka nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, maka batallah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'ala alihata ilahan wahidan innahu la syai'un ujab, dalam surat Shad ayat yang ke-5. Mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi berapa? Menjadi satu. Kata mereka, syai'un ujab. Sesungguhnya dakwanya Muhammad ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, yang membuat kami apa? Heran. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar hal tersebut, orang-orang musyrik ini aneh. Apakah yang diinginkan oleh Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi berapa? Menjadi satu. Makanya oleh karena itu mereka faham, kalau mengucapkan la ilaha illallah akan apa? Hancurlah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka nggak mau mengucapkan kalimat tersebut. Berbeda dengan kaum muslimin pada hari ini. Banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih percaya kepada mbah dukun. Masih percaya kepada apa? Tempat-tempat keramat, sumur-sumur, air-air keramat. Padahal hari-hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang kaum musyrikin Quraisy tidak ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka apa? Faham. Kalau saya ucapkan hal tersebut, konsekuensinya pensiun Lata dan Uzza. Karena mereka paham inti dari kalimat la ilaha illallah. Karena mereka adalah orang apa? Orang Arab tulen. Nah, berbeda dengan kaum muslimin yang zikirnya la ilaha illallah, kemudian dia tawaf di samping kuburan sambil membaca apa? La ilaha illallah. Tapi dia apa? Berpiring di samping kuburan yang dikatakan sebagai wali misalnya, atau memberikan persembahan kepada laut-laut tertentu di bulan-bulan tertentu, dipotongin apa? Kepala kerbau, sedekah bumi. Walhasil mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih meyakini adanya yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat selain Allah. Keyakinan mereka ini menghantam kalimat apa? La ilaha illallah. Harusnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin yang memberikan manfaat dan mudarat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa pakai gesper di pinggang? Katanya ini jimat agar apa? Kita kalau keluar selamat, aman. Iya, ini cuma syariat. Memang yang memberikan manfaat dan mudarat adalah siapa? Allah, tapi ini cuma syariat saja. Boleh enggak? Enggak boleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan menggunakan jimat-jimat dapat menolak apa? Bala. Nabi SAW pada suatu hari pernah melihat ada seorang yang menggunakan apa namanya? Gelang dari akar-akar pohon. Ada seorang pakai apa namanya? Gelang dari akar pohon. Nabi mengatakan, "Mahia, apa ini?" Minal wahinah, kata orang tadi. Ini minal wahinah, yaitu tangkal, jimat. Lalu Nabi katakan, "Inzi'ha, buang itu." Ya fa inna la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya jimat itu tidak dapat memberikan manfaat kepada engkau kecuali apa? Kelemahan. Dan kalau engkau mati, jimat itu masih ada di tanganmu, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan apa? Beruntung selama-lamanya. Ini hadis riwayat siapa? Imam
Ahmad bin Hambal. Nabi apa? Mengingkari orang yang pakai apa? Tangkal, jimat. Nah, makanya harus mempelajari apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, termasuk cincin. Tapi kalau cincin biasa nggak apa-apa. Yang bahaya kalau ada apa? Kalau meyakini cincin tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Baru ini yang dibahas. Kalau sekedar pakai cincin ya nggak apa-apa. Kecuali cincin emas bagi laki-laki baru nggak boleh. Emas putih boleh nggak? Emas putih boleh nggak? Emas putih boleh, karena dia memang apa namanya bahasa kerennya? Apa namanya itu? Bahannya ya, senyawanya gitu ya, bukan dari yang emas kuning itu lain. Sebutnya sama orang kita emas putih. Boleh itu pakai emas putih selama dia bukan dari emas. Ya? Besi putih. Boleh. Ya, lanjutkan ya, itu tadi tentang la ilaha illallah dan keyakinan orang-orang musyrikin. Ayat yang lain yang menyatakan keyakinan orang-orang musyrikin, mereka meyakini tauhid rububiyah. Di surah Zukhruf ayat ke-9. Surah Zukhruf ayat ke-9. Di sini juga Allah menegaskan keyakinan orang-orang musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ayat ke-9. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rububiyah. Mereka mengakui rububiyah, namun tetap tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, karena dalam peribadahan mereka telah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Nah, ini dialah unsur kedua di dalam apa? Beriman kepada Allah. Yang pertama, minggu yang lalu kita beriman terhadap apa? Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sekarang di mana? Di dunia. Dan tidak boleh kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, nggak boleh. Karena sejauh mana kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala pasti salah. Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Enggak boleh kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, seperti ini apa, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini yang pertama, kita beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini kita beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Apa rububiyah? Ya. Kita meyakini Allah sebagai apa? Sebagai pencipta, memiliki, mengatur, ya, dan memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya rububiyah. Kita harus beriman kepada Allah dengan rububiyah ini. Ya, orang-orang musyrikin pun mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan kepada jemaah sekalian. Silakan, tafadhol. Paham ya, insya Allah ya. Insya Allah kita bisa pahami tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Dia yang menciptakan,
yang memiliki, yang mengatur, memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada nggak syirik dalam rububiyah? Ada nggak? Iya. Bagaimana contoh syirik dalam rububiyah misalnya? Apa? Ya? Big Bang teori. Ya, adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi syirik dalam rububiyah? Lawannya saja, misalnya Allah yang memberikan rizki, ada orang berkeyakinan ada yang memberikan rizki selain Allah. Itu dalam apa itu? Dalam rububiyah berarti. Syirik dalam apa? Rububiyah. Ya, kalau nanti uluhiyah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, barangkali cukup sampai di sini. Wallahu alam. Kita lanjutkan pada minggu depan insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.